Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Ramla97. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai episode mengenal spreadsheet part 2. Untuk part 1 silahkan kalian search di YouTube aku ya, Ramla97. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai mengentry dan mengolah data berdasarkan karakter sel. Sebelum masuk ke tutorialnya, mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian ya, agar channel ini semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke? Nah, langsung aja ya, kita cari tahu apa itu sel. Pertama kali kita membuka Microsoft Excel atau spreadsheet, kita akan jumpai sebuah worksheet atau lembar kerja di dalam worksheet. Di dalam worksheet terdapat kotak-kotak yang biasa disebut dengan baris, kolom, dan sel. Apa itu baris? Nah, baris itu yang ada di sebelah sini ya. Baris diberi tanda berupa angka 1 sampai dengan ini jika digulung terus sampai dengan 1.048.576. Sedangkan kolom, ini kolom ya, adalah kolom yaitu ditandai dengan abjad A sampai dengan X, F, D atau jika dijumlahkan sekitar 16.384 kolom. Wow, banyak sekali ya. Nah, kemudian sel. Sel itu apa? Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Jadi ketika kita menyebutkan sel, yaitu sel A1 atau B3 atau C4 seperti itu, gabungan antara baris dan kolom itu sendiri. Kemudian range atau tulisannya range itu adalah gabungan beberapa sel, contohnya range A1 sampai dengan A5. Jadi kayak kita memblok kayak gitu loh, memblok A1 sampai A5. Kemudian namespace itu yang terdapat di sebelah sini ini loh. Nah, ini adalah tempat posisi sel yang sedang aktif seperti itu. Jadi ketika kita mengklik di sel mana, maka namespace itu akan menunjukkan sel tersebut itu ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sel ini akan sangat bermanfaat bagi pengguna spreadsheet atau Microsoft Excel seperti kita, karena menjadi media mengolah data, rumus, dan fungsi untuk memudahkan proses kerja kita. Jadi otomatis proses kerja kita menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Kemudian kita mengenal tombol pada spreadsheet, yaitu khususnya pada keyboard ya. Ini saya sudah tunjukkan keyboard on screen. Nah, di sini ada tanda panah ke atas, ke samping kanan, samping kiri, samping bawah. Nah, itu sesuai dengan fungsinya ya. Pindah satu sel ke kiri, ke atas, ke kanan, ataupun ke bawah. Kemudian tombol enter ini digunakan untuk pindah satu sel ke bawah, dan tombol home ini untuk pindah ke kolom A. Kemudian kalau gabungan antara CTRL dan home kita mencet bersamaan, itu akan pindah ke sel A1. Kemudian jika CTRL plus N kita pencet bersamaan dua-duanya, itu akan pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada page up. Page up itu menggulung satu layar ke atas ya, up kan ke atas. Kemudian page down itu menggulung satu layar ke bawah. Down itu kan bawah. Kemudian jika gabungan antara ALT plus page up itu akan menggulung satu layar ke kiri, dan ALT plus page down itu akan menggulung satu layar ke kanan. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar mengenai mengubah ukuran sel. Loh, apakah bisa dirubah? Tentu saja. Ketika kita ingin menggunakan sel itu lebih lebar atau lebih sempit, itu kita bisa mengubahnya dengan cara yang pertama hanya menggunakan mouse atau kursor kita, hanya menekannya di sebelah sini, lalu dilebarkan atau disempitkan seperti itu. Mudah kan? Cara yang kedua yaitu menggunakan tab ribbon yang di sebelah sini. Kemudian kita menggunakan langkah-langkah. Yang pertama klik format, kemudian kolom width. Kolom width itu untuk melebarkan atau mempersempit kolom ya, seperti itu. Kemudian
atau ketika kita ingin menyempitkan atau melebarkan baris, kita klik yang row height. Nah, kemudian kita muncul kotak dialog seperti ini dan ketikkan kita ingin ukuran berapa, misal 20, 15 atau 1, terserah kalian ya. Kemudian klik OK seperti itu. Mudah kan? Nah, selanjutnya memberi garis pada sel atau kita istilahnya ya border lah. Caranya yaitu dengan memblok sel-sel yang akan kita beri border. Kemudian kita ke menu home, ke bagiannya ini border, kemudian kita bisa klik all border gitu ya. Tuh, itu ada pilihannya banyak sekali, ada left border, ada right border, no border. Ketika kita ingin menghapus berarti kita pilih yang no border ya, seperti itu. Nah, poin yang ketiga yaitu memberi warna sel. Gimana caranya memberi warna sel? Yaitu kita ke menu home, masih di group font ya. Di group font kita pilih fill color yang ini, yang kayak gambar cat ini. Kemudian nanti muncul warna-warnanya, kita tinggal pilih saja warnanya. Itu beragam. Seperti itu. Udah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada menyisipkan sel. Menyisipkan sel yaitu caranya bagaimana? Menyisipkan itu artinya menambah sel ya. Menambah sel caranya itu yang pertama klik sel yang akan disisipkan, kemudian klik tanda panah insert, kemudian klik insert cell, kemudian pilih opsi yang diinginkan. Misalnya shift cell right itu menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Shift cell down menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah. And 3 row menyisipkan baris, dan entry column yaitu menyisipkan kolom, kemudian klik OK. Selanjutnya akan diperoleh hasil seperti berikut ini. Nah, kemudian ada menghapus sel. Menghapus sel itu caranya hanya dengan klik sel yang akan kita hapus. Kemudian misalnya di sini ada di sel B4 ya. Klik tanda panah delete. Kemudian klik delete cell. Sudah. Atau pilih opsi yang diinginkan, misalnya shift cell left menghapus sel yang akan dengan memindahkan data ke sebelah kanan ke kiri. Shift cell up menghapus sel dengan memindahkan data di bawahnya ke atas. Entry row menghapus baris, entry column menghapus kolom, kemudian klik OK sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, itu tadi kita mengenal sel ya. Kemudian kita akan mengenal jenis data. Ini poin besar yang kedua, yaitu mengenal jenis data. Sebenarnya data itu terdiri dari apa saja di spreadsheet, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada data alpha, numerik atau teks, yaitu data yang berupa teks. Merupakan tipe data berupa teks seperti huruf A sampai Z, kemudian A kecil sampai Y, simbol bintang, kemudian simbol dolar, persen, pagar, kemudian @ dan angka 0 sampai 9 tidak akan diproses secara matematika pada tipe data teks ini ya. Data dengan tipe ini dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri dan selalu didahului oleh label prefix berupa tanda kutip petik yang diberikan secara otomatis. Jika data yang dimasukkan adalah data angka tetapi kita ingin menganggapnya sebagai alphanumeric atau teks, kita harus mengetik label prefix sebelum data tersebut. Seperti jika kita ingin mengetikkan di sini ada 2012 ya. Nah, kita memberikan tanda petik atas di depan 2012 ini, maka 2012 ini akan bergeser ke sisi kiri sel gitu. Nah, ini termasuk data numerik, alphanumerik atau data teks gitu ya. Gimana, paham kan data teks kayak gitu? Jadi tidak hanya terdiri dari
huruf-huruf saja, akan tetapi bisa terdiri dari angka dengan ketentuan bahwa angka itu diberi tanda petik di depan angka itu dia sudah termasuk dalam teks. Kemudian ada data numerik atau angka. Ya, yang kedua ada data numerik atau angka, merupakan data yang terdiri atas angka 0 sampai 9, kemudian waktu dan tanggal yang dapat diproses secara matematika. Penulisan data dengan tipe ini tidak boleh didahului oleh label prefix. Data numerik ini akan ditampilkan rata kanan oleh spreadsheet. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Saya ketikkan di sini 2011, 2012 tanpa tanda petik atas. Nah, dia akan langsung bergeser ke sebelah kanan. Itu berarti bisa kita kategorikan sebagai data numerik atau angka. Kemudian ada data formula atau rumus. Nah, merupakan tipe data yang terdiri atas rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, serta fungsi formula lainnya. Jadi, fungsi data formula itu data yang berupa rumus. Tipe data ini merupakan tipe data terpenting dalam spreadsheet karena akan sangat sering digunakan dalam pengolahan data. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini di sel B2 saya ketikkan 5.000, di sel C2 saya ketikkan 25.000. Nah, kemudian di sel D2 saya ketikkan rumus sama dengan sum. Sum itu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa sel ya, nominal beberapa sel gitu. Kemudian sama dengan sum sama dengan kurung buka, kemudian di blok saja sel B2 sama sel C2, kemudian tutup kurung, nanti hasilnya adalah penjumlahan dari sel B2 dan sel C2 seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengaturan data. Ya, yang pertama ada memperbaiki data. Ketika data kita di suatu sel itu salah, kita tinggal mengetikkan ulang saja dari sel tersebut, atau kita bisa mengetikkan di sini di formula bar, itu bisa ya. Kemudian ketika sudah selesai ya sudah, kita pindah ke sel berikutnya. Itu yang pertama, yaitu memperbaiki data. Kemudian ada yang kedua, menyalin data. Wah, ini adalah jago banget ya kalian untuk menyalin data. Caranya adalah copy paste saja. Misalnya di sini di sel B2 saya ada karakter akuntansi, saya tuliskan akuntansi, kemudian ingin dipindah di sel D4, saya tinggal copy paste ke D4. Ini sudah jago semua lah kalian, udah biasa dilakukan kan. Nah, kemudian sedangkan langkah-langkah untuk menyalin data antar sheet, antar dari sheet 1 ke sheet 2, sheet 2 ke sheet 3, itu caranya yaitu dengan memblok isi dari data yang akan kita pindahkan ya, akan kita salin. Itu seperti ini caranya, di blok, kemudian kita pindah kemudian klik kanan copy, kemudian kita pindah ke sheet yang akan kita isikan datanya, kemudian paste seperti itu. Atau dengan cara ketika kita ingin menyalin semua data yang ada di sel itu, kita bisa CTRL+A, kemudian kita pindah ke sheet yang akan kita pindahkan datanya, kemudian CTRL+V atau di copy paste seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah memformat data. Untuk melakukan format angka atau format tanggal atau format rupiah, memberi tanda rupiah, kemudian times, persen, dan sebagainya, kita bisa menggunakan menu format, grup format yang ada di sebelah sini. Oke, nah di sini contohnya saya ingin memberikan tanda rupiah pada data saya. Caranya yaitu dengan cara memblok saja datanya, kemudian kita pilih di sini format. Nah, kita pilih yang accounting, kemudian klik saja. Nanti akan muncul tanda rupiah di depannya. Oke.
Kemudian yang terakhir ada mengganti, menambah, dan menghapus worksheet atau lembar kerja. Langkah untuk mengganti nama, menambah, dan menghapus worksheet adalah sebagai berikut, saya praktekkan ya. Yang pertama ada mengganti nama sheet, yaitu caranya dengan hanya double klik pada sheet yang akan kita ganti namanya, di double klik ini. Kemudian sheet 1 akan berubah menjadi hitam seperti ini kan. Nah, kita tinggal ketikkan saja nama sheet yang sesuai keinginan kita. Misalnya saya di sini mengganti sheet 1 menjadi latihan 1, ya sudah, saya tinggal ketikkan latihan 1, kemudian tekan enter seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya saya ingin menambah sheet, yaitu tinggal klik insert worksheet yang ada di sebelah kiri sheet 3 ini yang ada tanda bintangnya ini, tinggal diklik saja, nanti akan muncul sheet 4, begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga ada cara menghapus sheet, yaitu caranya hanya dengan lakukan klik sheet yang akan kita hapus, kemudian klik kanan pada sheet, kemudian pilih delete. Nah, udah. Gimana teman-teman? Tutorialnya sangat mudah kan? Mengenal spreadsheet part 2. Bagi kalian yang ingin mengenal spreadsheet part 1, yaitu langkah-langkah dasarnya, kalian bisa search di channel YouTube aku ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan sertakan di kolom komentar, oke? Jika kalian suka dengan video ini, minta dukungannya untuk like, comment, subscribe, serta share ya.